Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Hai semuanya, jadi kali ini kita dari Mind Solution ada program baru nih, namanya Pod Solution. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Jadi, selama podcast ini, kalian akan ditemani sama aku Feli dan teman aku Glenn. Di program kali ini, kita bakal ngebahas soal apa sih Glenn? Oke, di program baru ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu gangguan kecemasan. Pada kesempatan kali ini, kita bakal mewawancarai seorang yang mempunyai pengalaman yang menarik buat kita dengerin nih. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mending kita bahas sedikit dulu nih, apa sih gangguan kecemasan itu? Nah, gangguan kecemasan itu merupakan kondisi mental yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, ini bukan hanya kecemasan biasa, tetapi lebih dari itu. Ini adalah ketakutan dan kecemasan yang berlebihan yang bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, gangguan kecemasan itu ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah gangguan kecemasan umum yang ditandai dengan kecemasan yang berkepanjangan dan berlebihan tentang banyak hal. Kemudian ada gangguan panik, gangguan obsesif, kompulsif, dan masih banyak lagi. Orang yang mengalami gangguan kecemasan mungkin mengalami beberapa gejala seperti rasa gelisah, ketegangan otot, sulit tidur, serta gangguan pencernaan. Ini dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan mempengaruhi hubungan sosial maupun pekerjaan. Tapi teman-teman, ada harapan untuk gangguan kecemasan bisa dikelola dan diobati. Ada berbagai cara untuk mengatasi gangguan kecemasan, mulai dari terapi kognitif, perilaku hingga obat-obatan. Penting untuk mencari bantuan profesional jika kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gangguan kecemasan. Nah, buat memahami lebih dalam tentang topik ini, kami juga mendengarkan pengalaman pribadi dari seseorang yang pernah mengalami gangguan kecemasan dan berhasil mengatasinya. Kami akan berbicara dengan Kak Miselia yang bersedia berbagi cerita dengan kita. Hai Kak Miselia, sebelumnya makasih banget loh udah mau gabung sama kita buat ngobrolin tentang gangguan kecemasan ini. Sama-sama, makasih juga loh udah ngundang aku sini biar aku bisa sharing banyak tentang gangguan kecemasan. Terus juga biar gangguan kecemasan tuh nggak dianggap sepele gitu sama orang-orang dan masyarakat luar yang masih tabu akan hal kesehatan mental. Wah, akan menjadi obrolan yang seru nih sama Kak Miselia. Kalau gitu boleh nggak sih Kak, kasih tahu sedikit pengalaman Kak Miselia waktu mengalami gangguan kecemasan? Jadi awalnya aku tuh nggak seberapa ngeh kalau misal aku tuh kena gangguan kecemasan mental. Kayak sesimpel aku tuh ngerasa sulit tidur waktu malam. Terus aku juga sakit kepala yang terus menerus tiap waktunya nggak sembuh-sembuh. Terus ada juga sih kayak gejala-gejala yang aku alamin. Kayak misal rasa panik, gugup, tegang, dan aku tuh suka kewalahan dan takut sendiri gitu. Tapi kadang aku tuh bingung sebenarnya yang aku takutin itu apa, kayak tanpa alasan aja aku bisa tiba-tiba panik, keringet dingin gitu. Setelah Kak Miselia ngerasa gejala-gejala itu, apa sih yang Kak Miselia lakukan? Cerita ke keluarga kah? Atau pergi ke dokter? Atau gak melakukan apa-apa gitu, cuma diam di kamar aja? Jujur aku bukan tipe orang yang bisa cerita ke orang lain, kayak ke keluarga aku, ke teman aku, ke sahabat kecil aku tuh tipe orang yang nutup diri. Jadi setelah aku tuh ngerasa aku tuh gak kuat buat menampung ini semua sendirian, jadi aku memutuskan buat ke psikolog. Waktu aku pergi ke psikolog pun, itu aku tuh mikir beribu-ribu kali kayak maju mundur, pergi enggak, karena aku terlalu takut sama ekspresi orang yang ada di bayanganku. Waktu aku ke psikolog, aku tuh dianggap gila, aku dianggap nggak punya teman itu buat cerita sampai aku harus pergi ke psikolog. Perjuangan banget ya Kak kalau dipendam sendiri, kayak harus berjuang melawan gejala-gejala tadi itu sendirian. Iya sih, karena yang aku bilang tadi, aku tuh selalu ngebayangin dan takut kalau aku habis cerita masalahku ke orang lain itu, aku tuh nggak siap sama respon yang mereka berikan kalau misal itu nggak sesuai ekspektasiku. Kayak sebenarnya aku cuma butuh didengar, tapi kalau misal yang aku ceritain ini kurang bisa ngasih respon yang baik itu, aku pasti akan ngerasa sedih karena nggak sesuai sama yang aku harapin gitu. Wah, keren banget Kak Miselia. Terus Kak, waktu itu pergi ke psikolog itu
langsung diagnosa atau gimana ya? Kalau dari pengalaman aku sendiri sih, aku bukan yang langsung didiagnosa. Jadi setelah hari pertama aku datang ke psikolog, aku cerita keseharian aku, apa yang aku rasain. Setelah itu, aku ada pertemuan lagi dan beberapa treatment yang harus aku lakukan. Sampai pada akhirnya aku tahu aku kenapa dan ternyata aku didiagnosa gangguan kecemasan sama psikolognya gitu. Aku dengernya salut banget sih sama Kak Miselia. Sama banget. Kalau dari Kak Miselia sendiri, ada nggak sih kayak kata-kata penyemangat gitu buat orang yang di luar sana yang lagi berjuang melawan gangguan kecemasan ini? Kalau dari aku sendiri sih, buat kalian yang lagi ngerasain atau ngalamin gangguan kecemasan dan penyakit mental lainnya, kalian tuh nggak perlu takut untuk kalian speak up. Kalian nggak usah malu buat pergi ke psikolog, karena itu bukan hal yang memalukan, itu bukan aib yang harus kalian takuti. Karena kita juga manusia yang punya hak untuk mengekspresikan perasaan kita. Jadi bukan suatu hal kesalahan yang sangat fatal buat kita tuh pergi ke psikolog untuk sekedar cerita, sharing sama yang lebih ahli. Karena ya itu usaha yang kita bisa lakuin buat tetap bertahan gitu. Dan ingat, di dunia ini tuh nggak cuma kamu yang ngerasain hal ini, banyak di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Jadi dengan itu bisa jadi semangat kita buat lebih bertahan, karena kita punya teman-teman yang sama-sama berjuang buat kedepannya. Wow, penutupan yang bagus banget Kak. Kata-katanya buat aku terharu dan salut banget. Jadi buat kalian semua yang lagi ngerasain hal yang sama, mari kita ingat kata-kata dari Kak Miselia ini. Semangat! Bener banget. Sekali lagi makasih ya Kak Miselia buat berbagi pengalamannya sama kita. Semoga dari podcast ini bisa memberikan banyak hal yang lebih baik tentang gangguan kecemasan. Dan buat para pendengar Mind Solution, jika kalian atau seorang yang kalian kenal mengalami gangguan kecemasan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak kok sumber daya dan profesional yang siap membantu kalian. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe Mind Solution biar kalian tetap mendapat informasi terbaru dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan kami akan kembali lagi dalam episode berikutnya. Ketika kau lelah